Ibu sekalian, Bapak, agar segera diselesaikan. Adapun yang berdiri saya di sini adalah bahwa berangkat dari Quran surah Toha, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidak aku turunkan Al-Quran itu untuk mempersulit kalian. Jadi Bapak-bapak dan ibu para jamaah khususnya sekalian, biasanya kalau ada acara tabligh apa, belajar fikih atau belajar apa itu lebih banyak daripada belajar Al-Quran. Ya, belajar membacanya, tajwid, tafsir. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa." Tidak aku turunkan Al-Quran ini untuk mempersulit kalian. Ya. Kenal Umar bin Khattab. Kenal bu? Sahabat tadi ya, saya pikir kenal. Kalau dari jauhnya kenal, saya bilang kenal di mana? Ya. Sahabat tadi Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Khalifah. Pada sebelumnya, sebelum Islam dia preman, dia kafir. Bahkan dia mau membunuh Nabi Muhammad SAW karena ketika mendengar adiknya sudah masuk Islam. Tetapi ketika mau masuk di rumah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar ayat tersebut, maka bergetarlah hatinya dan segera ingin membaca Al-Quran surah tersebut. Jadi apa hikmah yang kita dapatkan? Bahwa sesungguhnya Al-Quran diturunkan itu untuk mempermudah kehidupan manusia. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di dunia. Sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah? Yaitu Ahlullah, Ahlul Quran. Keluarga Allah adalah Ahlul Quran, penghafal Quran. Ya, jadi kalaulah kita lihat keluarga wali kota di sini apa ya? Keluarga wali kota, kehidupannya tercukupi, merasa aman, diperhatikan, pakai pengawalan. Ini keluarga Tuhannya wali kota. Ya, pastilah terfasilitasi semuanya. Di sini ustaz-ustaz kita tidak menghafal. Ya, alhamdulillah pendidikannya dari mulai S1 sampai sekarang itu beasiswa. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau mempunyai anak, segeralah dipastikan atau ditempatkan di pondok-pondok, karena mungkin dengan wasilah bacaan mereka, ibadah-ibadah mereka, itulah yang memperbanyak rezeki kita dan menyehatkan kita, dan insya Allah membuat kita tenang. Karena apa? Karena ada seorang murtadin, ya, seorang liberalisme yang bernama Ignaz Voltaire. Dia berkata tidak perlu memasukkan kaum muslimin ini, memindahkan agamanya dari ke agama kita, tapi dengan satu, apa itu? Menjauhkannya dari Al-Quran. Alhamdulillah kita di Kota Medan bekerjasama dengan pihak-pihak sekolah, mulai dari taman SMP, SMA, bahkan S1, menggratiskan, membeasiswakan bagi anak-anak kita yang mau menghafal Quran nantinya. Jadi di sini kami himbau dakwah dari majelis Darul Ihsan ini adalah bagaimana generasi dari dalam masuk ke dalam dan setelah itu bukan hanya untuk menjadi ustaz atau ustazah,
tapi bisa memilih jurusan lain. Mungkin misalnya kita saya sampaikan dari kurang maaf. Bila kita berjaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita dengarkan ceramah tausiah dari Ustaz Irfan Manusang FB. Pendapat dalam masyarakat. Sini aja lah, lagi capek ya Allah. Lebih mantap ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat semua, Pak? Adik-adik sehat? Ibu sehat? Alhamdulillah. Yang sama kita hormati Ketua BKM dan pengurus BKM Masjid Al-Falah, ya insya Allah hidupnya juga falah, menang ya, dan selalu Al-Falah termasuk juga bahagia, beruntung. Dan begitu juga dengan jamaahnya dan adik-adik sekalian, ya insya Allah diberikan Allah kemudahan dalam segala aktivitas kehidupan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz-Ustadz. Tadi ada Ustadz Saddan Yasir SPD, beliau orang Sibolga. Jadi kemarin kami tadi baru dari Pangaribuan, Desa Pansurnatodu, disitulah daerah minoritas. Jadi insya Allah besok akan ke Barus. Cuma karena Ustadz Saddan Yasir orang Sibolga udah, jadi dibilang beliau untuk di Sibolga insya Allah. Jadi kami reschedule akhirnya di Sibolga di Masjid Al-Falah, lalu kemudian di Masjid Al-Jihad dan Masjid Agung. Jadi sebenarnya di Pansurnatolu itu daerah minoritas, yang dulunya mayoritas sekarang hanya tinggal 13 kakak, yang muslimnya 300 kakaknya non muslim. Jadi disitulah tadi alhamdulillah acaranya berlangsung dengan lancar. Jadi ketika kami kesini itu sebenarnya ingin merefresh ya. Kami ingin tahu saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Utara ini, khususnya di Tapanuli Utara, Kapteng dan Sibolga ya. Bukan hanya sekedar untuk terlepas dari Maulid Nabi atau enggak, karena ada sebagian orang yang dia tidak menerima dengan Maulid Nabi itu masalah istilah aja. Kita buat aja lah tausiah. Kalau misalnya ada kan gitu. Karena ada orang-orang yang anti ya. Ya udah, itu masalah istilah aja. Intinya tetap setiap hari kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sehingga menumbuhkan. Jadi kalau memang bisa, haruslah kita, karena kata Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fikih Sirah, seorang muslim itu ketika dia mau mengetahui tentang Islam yang sebenarnya, dia harus belajar tentang sirah nabawiyah. Jadi tadi ada Ustadz Saddan Yasir, beliau orang Sibolga ya. Jadi itu kawan sekamar saya di pendidikan tinggi kader ulama. Lalu kami selesaikan sarjana, lalu beliau ke Jawa menghatamkan hafalan 30 juz beliau. Jadi beliau itu hafiz Quran juga. Cuma memang nampak aja seperti orang biasa, tapi ilmunya banyak dan tawadu insyaallah. Kemudian ada Ustadz Mahmud Jailani Dalimunte yang insyaallah tahun ini selesai doktornya, dan beliau adalah ketua Sekolah Tinggi Ilmu Quran di Tanjung Merawah. Dan ada Ustadz Muhammad Ridho yang insyaallah tahun ini juga selesai magister pendidikannya. Dan beliau adalah konsultan tahfiz di Kota Medan. Tadi udah beliau sampaikan jika ada anak-anak kita yang berpotensi bisa kita berikan beasiswa, dan kemarin ada murid beliau yang baru saja dapat beasiswa dari Arab Saudi. Nah, insyaallah adik-adik ini karena nanti kalian yang jadi wali kota. Kalian yang jadi gantian Prabowo nanti. Ya, jadi ganti Kapolri, Panglima TNI. Nah, iya. Kita ini apalah bentar lagi mati ya. Nah, itu kan. Nah, jadi insyaallah. Nah, jadi di malam ini kita meneladani Rasulullah menyiarkan Islam dengan cinta. Jadi kita terlepas dari istilah Maulid Nabi atau apa, intinya kita membahas tentang meneladani Rasulullah menyiarkan Islam dengan cinta. Jadi Islam itu kan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sebenarnya membawa ajaran Islam. Ajaran yaitu menauhidkan, mengesahkan Allah bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Lalu kemudian disempurnakan pada saat periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat, lalu datanglah seorang tabi'in. Datang seorang tabi'in. Tabi'in ini adalah orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Tabi'in itu datang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, wahai Ali, ceritakan kepadaku tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidina Ali mengatakan bahwasannya sebelum ku ceritakan kepada kamu tentang Rasulullah dan akhlak Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang dunia ini. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib minta supaya tabi'in tadi menceritakan tentang dunia ini. Lalu tabi'in tadi berkata, dari mana aku mulai bercerita tentang dunia ini? Karena dunia ini amat besar dan luas untuk diceritakan. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, bukankah Allah mengatakan fama mataul hayatid dunya fil akhirah illa qalil? Bukankah kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu illa qalil, sedikit saja? Kalau kata Rasulullah, kalau engkau ingin tahu tentang dunia itu, kalau engkau ingin tahu tentang dunia itu, kira-kira kan ini ada pantai Sibolga ini kan, laut itu. Masukkan jari kelingking itu, lalu angkat tetesan jari kelingking itu, itulah dunia, dan lautan luas itu, itulah akhirat. Jadi dunia itu ad-dunya qalil, dunia itu kecil, ya, dunia itu kecil.
Lalu Ali berkata, kalau engkau tidak bisa menceritakan dunia yang kecil itu, lalu bagaimana aku menceritakan tentang Rasulullah yang di dalam Al-Quran Allah katakan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada akhlak yang mulia. Azim itu agung, azim itu besar. Ketika engkau tidak bisa menceritakan tentang dunia yang kecil ini, bagaimana aku menceritakan Rasulullah yang begitu besar, yang begitu agung ini? Maka menceritakan Rasulullah itu adalah suatu kemuliaan yang amat mulia. Kenapa? Karena Allah memuliakan beliau. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena berapa banyak orang yang dia tidak lagi menjadikan kehidupan ini sebagaimana ketika hidup masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah menyuruh seorang hamba, menyuruh makhluknya, menyuruh orang beriman sebagaimana Allah menyuruh untuk berselawat kepada Nabi, tapi dimulai dengan Allah mencontohkan. Kalau Allah merintahkan kita puasa, Allah langsung aja, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa. Ketika Allah menyuruh sholat, aqimus sholah, dirikan kamu sholat, bayar zakat, pergi haji, semua langsung aja. Nggak pernah Allah contohkan sholat seperti ini baru kalian sholat, nggak pernah. Puasa seperti ini baru kita disuruh puasa, nggak pernah. Haji seperti ini Allah katakan baru kalian berhaji, nggak pernah. Sebagaimana Allah mencontohkan, Allah bersalawat kepada Nabi, lalu malaikat bersalawat kepada Nabi. Setelah itu barulah diperintahkan untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salawat Allah kepada Rasulullah? Apa makna salawat malaikat kepada Rasulullah? Apa makna salawat kita orang beriman kepada Rasulullah? Maka dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, makna salawatullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rahmah wa ridha. Maknanya adalah Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada Rasulullah. Jadi disitulah dalil yang mengatakan bahwasannya Rasulullah telah dijamin masuk dalam surga. Kenapa? Sudah diberi rahmat oleh Allah. Ibu, ya, bapak, adik-adik sekalian, kita ini masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Kalau karena amal kita masuk surga, berat kali itu. Nabi itu sholat sampai bengkak kakinya. Kita bengkak kaki tak sholat, ya. Nabi itu sampai bengkak, saking lamanya Nabi sholat sampai bengkak kakinya. Ketika itu ditanya, ya Rasulullah, kenapa harus seperti ini? Kata Sayyidatuna Aisyah, engkau kan sudah diampunkan dosa, kenapa engkau harus sholat seperti ini sampai bengkak kakimu? Apa katanya? Tidakkah kau ingin melihat aku sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur? Itu Nabi, amal ibadahnya. Kita sakit sikit aja, kenapa? Aduh, sakit kakiku, tak sholatlah. Mau masuk surga itu? Jadi karena rahmat Allah, karena cinta Allah itulah yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya itu adalah Allah memberi rahmat dan ridha kepada Rasulullah. Lalu makna salawat malaikat kepada Rasulullah adalah doa dan permohonan ampun untuk Rasulullah.
Dan solawat kita kepada Rasulullah itu adalah doa dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu nggak butuh solawat kita sebenarnya, ya. Rasulullah itu tidak membutuhkan solawat kita. Kenapa? Karena ayatnya sudah jelas, innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi sekiranya Allah katakan innallaha yusalluna 'alan nabi, cukup itu. Untuk apa kita lagi butuh malaikat ini? Untuk apa kita butuh lagi manusia ini? Kalau Allah sudah meridhoi kita, nggak ada yang kita butuhkan. Tapi kenapa Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima? Kenapa enggak Allah katakan innallaha yusalluna 'alan nabi? Udah cukup itu sebenarnya. Enggak butuh dalil lagi kita untuk mengatakan nabi mulia. Karena cukup saja innallaha yusalluna 'alan nabi. Tapi kenapa ayat Al-Qur'annya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi baru ya ayyuhalladzina amanu? Allah ingin mengatakan bahwasannya di antara semua makhluk yang Allah ciptakan ini, Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Makanya ulama tauhid berdasarkan dalil-dalil dari Quran dan hadis, mereka mengatakan wa'lam, ketahuilah, annahu yajibul iman, sesungguhnya kita wajib beriman, bi anna nabiyana wa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluqati alal itlaq. Ketahuilah bahwasannya nabi kita, pemimpin kita itu adalah makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk yang ada. Nabi lebih mulia dari semua rasul yang ada. Nabi lebih mulia dari semua nabi yang ada. Nabi lebih mulia dari seluruh malaikat yang ada. Dan Nabi lebih mulia dari semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya digunakan innallaha wa malaikatahu. Jadi Allah amat memuliakan Nabi. Kemudian dalam Al-Quran Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak. Ya, kita selalu baca itu alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ayat surah apa itu? Surah apa? Ah? Alam nasrah. Ayat ke ayat ke warafa'na laka dzikrak. Warafa'na, kami angkat namamu wahai Muhammad. Kami angkat nama engkau, dzikrak, sebutanmu. Makanya coba lihat dalam Al-Quran. Cari dalam Al-Quran, pernah enggak Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan sebutan ya Muhammad? Pernah? Cari, kalau ada saya kasih 1 juta. Cari, ada. Pernah enggak Allah sebut ya Muhammad dalam Al-Quran dengan panggilan wahai Muhammad? Enggak pernah Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, wahai Muhammad. Sebagaimana Allah panggil ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, diamilah surga ini bersama dengan istrimu. Ya Isa, ya Yahya, ya Musa, ya Ibrahim, semua Allah panggil dengan namanya. Tapi nama Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil dengan sebutan ya Muhammad. Makanya kalau kita nggak setuju dengan pendapat orang yang mengatakan Sayyidina Muhammad, nggak usah menyalahkan orang itu. Karena mereka itu ingin memuliakan Nabi Muhammad. Masalah dipanggil Muhammad tadi. Cocok di situ. Ini ada ustadz, namanya Ucok, ya kan? Jadi kalau dipanggil Ustadz Ucok. Jadi kalau dia mengatakan nggak boleh manggil Sayyidina, jadi jangan panggil dia Ustadz, panggil aja Cok, sini kau dulu Cok. Ah itu dia. Cok, sini kau dulu Cok. Marah nggak dia kira-kira? Hah? Marah nggak kira-kira? Kok kau panggil aku Cok? Aku kan Ustadz. Ya. Jadi itu sebenarnya. Tapi kalau kita tidak berkeyakinan Sayyidina itu adalah bid'ah dan lain sebagainya, itu terserah kita. Tapi jangan menyalahkan orang. Ya, itu ada. Sini saya nggak tahu sini.
Di situ saya nggak tahu di sini pakai Sayyidina atau apa, tapi yang inti ya jangan nyalahkan orang. Itu aja sebenarnya. Karena kita ini, contoh sholat tarawih. Sholat tarawih itu 30 hari di masjid itu bid'ah itu, nggak pernah dicontohkan Nabi. Nabi sholat tarawih berapa hari di masjid? Berapa hari Nabi sholat tarawih di masjid? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, Nabi sholat tarawih 3 hari aja di masjid. Jadi kenapa kita 30 hari? Menambah-nambah itu. Makanya masjid itu, saya berpikir, masjid itu kan kalau tarawih itu malam pertama, kedua, ketiga, rame kan? Kalau keempat sunyi, mungkin mengamalkan hadis Nabi itu. Mengamalkan hadis Nabi. Itu satu ya. Maksudnya kita janganlah suka menyalah-nyalahkan saudara kita itu. Karena semua itu ada pendapat masing-masing. Jangan gara-gara sholat tarawih yang sunnah begaduh awak. Hukum sholat tarawih apa? Ibu, hukum sholat tarawih apa? Begaduh sama kawan kita hukumnya apa? Coba. Gara-gara bekunut tak bekunut begaduh kawan itu. Yang ketawa siapa? Untung aku tak sholat. Itulah dia. Untung aku tak sholat. Celana cingkrang sama celana panjang ribut orang itu. Yang ketawa siapa? Untung aku tak bercelana. Selesai kita. Jadi jangan seperti itu. Islam, Nabi nggak pernah ajarkan itu. Nabi nggak pernah mengajarkan kalau ada berbeda pendapat itu sampailah ribut saling salah menyalah. Wa rafa'na laka dzikra, kami angkat namamu. Dimuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diangkat martabat Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kan Nabi yang bilang. Kalau kita itu muliakan Nabi dengan panggilan apapun itu. Bahkan maaf, Al-Quran yang 30 juz yang mau kita bagikan itu pun nggak ada pada masa Rasulullah yang 30 juz terkumpul dalam satu buku. Ada? Enggak ada kan? Itu kan pada masa sahabat Rasulullah, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, lalu kemudian disempurnakan pada masa pemerintahan Utsman. Makanya Mushaf Utsmani. Itu jadi Rasulullah diangkat namanya. Nah, lalu kita ini sebagai umatnya harus banyak-banyaklah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah katakan, "Man shalla alayya salatan." Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asran. Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau ibu salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina boleh, Allahumma sholli ala Muhammad boleh, terserah. Ya, jangan gara-gara itu nggak jadi bersalawat. Sayyidina itu apa artinya? Sayyidina itu pemimpin kami. Cuma pakai bahasa Arab aja. Pemimpin kami Muhammad. Itu dia artinya. Kita ini kadang kalau orang Arab ngomong, kita amin, gitu kan? Amin. Padahal dia ngomong sama kawannya, tapi kita aminkan. Kenapa? Nggak paham kita. Seperti Pak Guru. Pak itu gelar aja. Profesor, doktor, itu pun gelar aja itu. Jadi jangan diributkan masalah itu. Kemudian masalah istilah maulid atau tidak maulid itu nggak usah diributkan, sama aja isinya itu, ceramah juga ya. Kecuali berjoget-joget tadi orang situ kan barulah itu tak boleh. Nah, bersolawat kepada Nabi, tapi itu bil lisan, dengan lisan. Lalu bagaimana dengan perbuatan? Nah, inilah. Jadi gini, sesuai dengan judul ini, meneladani Rasulullah menyebarkan dakwah Islam, menyebarkan Islam, menyiarkan Islam dengan cinta. Jadi kita mau katakan gini, di masa Rasulullah itu Islam itu enak kali, ya. Islam itu enak, lembut, nggak ada. Ketika Rasulullah memerintahkan sama sahabat, ini pada perang sama Bani Quraisyah, Ketika itu Rasulullah katakan, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraisyah.
Ya, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Ibaratkannya gini, jangan kalian sholat asar kecuali di Masjid Al-Falah. Ya kan? Akhirnya, jelas ini kan? Jelas Rasulullah melarang tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraisyah, atau tidak boleh sholat asar kecuali di Masjid Al-Falah. Tapi tiba-tiba sahabat ini berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Satu kelompok sahabat, mereka sholat di tengah jalan. Mereka sholat di tengah jalan. Kenapa? Karena waktu asar sudah masuk dan mau habis. Sedangkan satu kelompok sahabat yang lainnya, mereka tidak mau sholat asar di jalan walaupun sudah habis waktu asar. Kenapa? Karena mendengarkan Nabi bilang jangan sholat kecuali di Bani Quraisyah, atau jangan sholat di selain Masjid Al-Falah. Akhirnya datang sahabat yang nggak mau sholat di tengah jalan, dibilangnya, ya Rasulullah, tengok sahabat itu ya Rasulullah, mereka nggak mendengarkan cakapmu ya Rasulullah. Apa itu? Kan engkau bilang jangan sholat kecuali di Bani Quraisyah, tapi mereka sholat di tengah jalan ya Rasulullah. Ya. Lalu ditanya, kenapa kalian sholat di tengah jalan? Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, waktu asar mau habis, mau masuk waktu maghrib. Kalau kami nggak sholat di tengah jalan, nanti asar kelewatan ya Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Kalian dua-duanya benar. Hah? Dua-duanya benar. Ada yang disalahkan Rasulullah? Enggak, lembut. Ya. Contoh misalnya kita kan sering itu, orang NU pakai Allahu Akbar kabira, ya kan? Allahu Akbar kabira. Orang Muhammadiyah pakai Allahumma ba'id baina khotoya. Kama ba'atta, ya. Pakai Allahumma ba'id, satu Allahu Akbar kabira. Mana yang benar? Ibu, mana yang benar? Hah? Ini mantap itu. Ya, harus di lisan bisa dua-duanya benar, dan di hati kita juga. Mana pendapat yang paling kuat? Itu kan kita gitu. Mana pendapat yang paling kuat? Allahu Akbar kabira sama Allahumma ba'id itu berasal dari hadis Nabi. Hadisnya sahih. Tapi kalau kita katakan mana hadis yang paling kuat validitas hadisnya, kesahihan hadisnya, maka kita akan katakan, saya pakai Allahu Akbar kabira ya. Saya pakai mengamalkan Allahu Akbar kabira. Tapi saya berani katakan bahwasannya riwayat yang dipakai oleh orang Muhammadiyah atau Allahumma ba'id itu lebih kuat daripada riwayat Allahu Akbar kabira. Kenapa? Karena Allahumma ba'id itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sedangkan Allahu Akbar kabira diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sepakat para ulama hadis bahwasanya Sahih Al-Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim. Jadi Allahumma ba'id itu yang paling kuat. Tapi kenapa Imam Syafi'i misalnya dan orang-orang NU itu menggunakan Allahu Akbar kabira? Karena di dalam Allahu Akbar kabira ada ayat Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Karena itu dia sebenarnya. Tapi kalau lebih afdolnya pakai dua-duanya. Allahu Akbar, pakai Allahu Akbar kabira. Setelah itu Allahumma ba'id. Ya. Itu dia. Jangan sok-sokan aku yang lebih kuat, aku yang lebih kuat. Enggak kayak gitu itu. Islam itu enggak kayak gitu. Nabi itu sengaja dibuatnya banyak riwayat-riwayat supaya kita bisa milih. Oh, aku yang hafal ini aja lah. Aku yang tahu ini aja lah. Tapi semuanya benar. Ya. Itu satu ya. Jadi indah itu Islam. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Masalah kunut tidak kunut, NU berkunut, Muhammadiyah tak berkunut. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Saya itu suka gitu. Kadang sholat di NU, kadang sholat di Muhammadiyah.
Supaya apa? Supaya jangan fanatik kali kita yang beragama ini. Karena bukan kita yang megang kunci surga itu. Ya. Jadi kenapa dalam mazhab Abu Hanifah dan dalam mazhab Hambali itu tidak disunahkan kunut subuh. Dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Maliki disunahkan kunut subuh. Jadi dua. Kalau udah ada ulama gini, maka nggak usah diperdebatkan lagi. Kita kadang masalah itu ya masalahnya. Jadi kayak mana kita, karena meneladani Rasulullah menyiarkan Islam dengan cinta. Itu satu ya, contoh ini. Suatu hari datang seorang badui. Badui ini orang pedalaman Arab ya. Orang pedalaman Arab itu pemikirannya primitif dan apa ya? Fanatik. Primitif dan fanatik. Jadi kalau ada orang yang berpikiran fanatik, menganggap dialah yang benarnya, ini orang badui ini. Orang pinggiran-pinggiran sana nggak tahu gitu ini. Tapi kalau orang yang berpikiran cerdas, pintar, dia tidak fanatik. Jadi datang badui dari pedalaman Arab sana ke masjid Nabi. Dia mau jumpa Nabi. Namanya orang Arab badui. Di mana terdesak di situ dia kencing. Ya, mana tahu dia itu toilet mana? Mana tahu dia itu nutup aurat? Mana tahu itu? Ibaratkan orang-orang Dayak itu, orang-orang Dayak kan ada kan, yang pakai koteka aja. Cuma pakai celana dalam aja, kadang nggak dipakainya. Kenapa? Nggak tahu dia nutup aurat itu kayak mana. Lalu datanglah orang Badu itu ke dalam masjid Nabi. Dalam masjid datang. Setelah datang, kencing dia. Itu dia. Kira-kira kalau ada orang datang dari luar sana, kencing di masjid kita, apa yang kita lakukan? Kira-kira datang dari luar sana, datang ke sini, kencing dia, apa yang kita buat? Keluar dari masjid, udah gak bernyawa dia. Itu aja. Udah gak bernyawa dia itu. Tapi kata Rasulullah, ini sahabat, Umar bin Khattab dan sahabat lainnya, mau dipenggalnya aja kepala Badu ini. Umar itu kan gitu, gak senang penggal kepala. Jadi mau dipenggal aja kepala. Apa kata Rasulullah? Biarkan aja. Dia belum tahu. Itu Nabi. Nabi, kalau belum tahu jangan marahi, tapi ajari. Anak-anak ini Bun, ya, jangan seringkali dimarahi. Karena nggak tahu mereka ini. Saya kemarin ceramah saya diundang di Yayasan Patonah Indonesia. Jadi jamaahnya katanya ibu-ibu, guru-guru, dan adalah anak-anak SD TK. Rupanya anak SD, anak TK itu di depan saya, di depan. Ibu-ibunya di ujung sana. Apa saya bilang? Kalau tahu saya kayak gini, nggak datang saya diundang ini. Kalau tahu saya kayak gini keadaannya anak-anak ini di depan. Kenapa? Masa saya menceramahi ahli surga? Masa saya menceramahi ahli surga kan itu? Sedangkan saya banyak dosa. Anak TK mana ada salahnya? Ini mana ada dosa-dosanya ini? Ya, jangan nanti dimarahi, pulang dia. Pulang ke rumah. Ma, dimarahi wa itu aku mak. Besoknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, salatlah ke Masjid Al-Falah. Enggak lama, tunggu mati wa itu dulu baru. Hati-hati ya, hati-hati ini. Ini. Tapi kita didik mereka ini, karena mereka lah yang akan meneruskan kita nanti. Allah aja nggak hukumi mereka kan, kita pula yang menghukumi mereka. Tapi dididik, itu dia, nggak usah dimarahi. Man la yaham saghirana wa la ya'rif haqqa kabirana. Orang yang tidak cinta kepada anak-anak dan tidak hormat kepada orang tua, falaisa minna, dia bukan kelompok kami. Jadi anak-anak ini kalau bisa di masjid itu, setiap masjid itu pakai satu toples, masukkan permen di situ semua.